Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang peka terhadap hasil yang diraih. Oke, jadi ini saya mau ngebahas dari pertanyaan yang ada di grup Telegram Self-Dev Community yang kamu juga bisa join dengan klik link di deskripsi di bawah sini. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Ricky Rahmawan. Jadi saat ini dia lagi kerja dan pendapatan utamanya lagi turun. Mungkin ada tunjangan yang dipotong ketika masa-masa seperti ini mungkin ya. Ini asumsi saya. Dan saat ini juga lagi cari pendapatan sampingan, cari-cari tempat kerja baru, dan cari beberapa kursus untuk meningkatkan skillnya untuk bisa dapetin tambahan income gitu. Tapi sampai saat ini dia belum dapat kerjaan penggantinya yang income-nya lebih tinggi gitu ya, padahal umurnya semakin bertambah. Mohon untuk pencerahannya Mas Bordes, terima kasih sebelumnya. Oke, mari kita bahas. Jadi, untuk ketika kita cari kerja, cari income tambahan, itu mungkin di podcast sebelumnya saya juga pernah cerita bahwa saya juga pernah di kondisi yang kurang lebih sama. Ketika saya mencari pekerjaan yang income-nya jauh lebih tinggi, karena saya tahu di kedepannya saya membutuhkan income yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, karena kebutuhan saya setelah menikah gitu ya. Jadi saya mulai cari-cari. Dan ketika pengalaman saya apply, apakah langsung diterima? Tentu enggak. Pasti ada yang nggak dibales, ada yang ditolak, dan lain-lainnya. Nah, dari berbagai macam pengalaman tadi tentu pasti rasanya nggak enak gitu. Tapi saya dari dulu punya satu mindset yang saya pelajari dari ilmu NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming, yaitu satu yang namanya tidak ada kata gagal, yang ada hanya feedback ya. Yang ada hanya feedback, dan ada satu prinsip lagi yang saya terapkan juga sampai sekarang, bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil itu dia peka. Oke, dia peka terhadap hasil yang diraih. Jadi dia tahu bahwa oh, yang saya kerjakan ini berhasil atau enggak. Ketika dia udah mencoba lalu ternyata belum berhasil, dia akan mencari strategi lain sampai berhasil. Karena kebanyakan orang itu udah tahu caranya belum berhasil, tapi karena dia kurang peka, akhirnya dia coba terus, dan hasilnya akan sama terus gitu. Dan ketika saya mendapatkan begitu banyak penolakan, dan beberapa kali interview belum berhasil, sudah sampai psikotes belum berhasil, dan lain-lain, saya teringat gitu ya akan prinsip tersebut. Dan juga saya juga belajar gitu ya, interest tentang dunia marketing, tentang digital marketing. Jadi kalau di dunia digital marketing itu kita harus satu yang namanya tes dan ukur ya. Kalau misalnya kita melakukan strategi A, gimana hasilnya? Strategi B, gimana hasilnya? Sampai akhirnya tahu nih, mana yang berhasil. Nah, itu pun juga membutuhkan kepekaan. Dan prinsip itu saya terapkan ke dalam bagaimana saya bisa diterima di pekerjaan yang saya inginkan waktu itu. Yaitu dengan melakukan tes dan ukur dan menjadi jauh lebih peka. Jadi, saya petakan. Ada 3 fase lah kurang lebih dalam ketika kita mau apply kerjaan. Dari yang pertama, kita mulai apply CV dan lain-lainnya, biodata dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah fase interview dengan HR, interview dengan user gitu ya. Dan yang ketiga adalah ketika kita mau melakukan psikotes ya. Jadi 3 hal itulah yang fasenya yang perlu diperhatikan. Lalu saya coba evaluasi dari 3 fase ini, mana sih yang saya kurang optimal. Dan di awal-awal ketika saya banyak apply kerjaan gitu ya, dan banyak yang nggak dipanggil juga setelah saya apply, dan saya evaluasi, saya peka, kira-kira kenapa ya saya kok belum berhasil dipanggil padahal saya udah apply. Jadi yang pertama adalah, waktu itu kalau dari pengalaman saya adalah dari CV-nya. Jadi CV saya memang nggak menarik, saya hanya nulis di Word, lalu saya ketik pengalaman saya dan saya kirim gitu ya, bahkan sampai 3 halaman waktu itu. Dan lalu juga saya waktu itu kebanyakan apply di berbagai macam platform. Ada yang di Jobstreet, ada yang di Glints, ada yang di mana, di LinkedIn, dan berbagai macam. Dan banyak effort saya tuh banyak ketika di Jobstreet, dan itu sebenarnya yang paling jarang direspon gitu. Dan ketika saya coba analisa, ternyata yang paling banyak itu direspon tuh di LinkedIn ya. Jadi ketika di LinkedIn gitu ada easy apply, kita bisa apply, dan juga ada nama orang yang memasang iklan tersebut sehingga kita bisa menghubungi orang tersebut untuk melakukan follow up dan lain-lainnya.
Akhirnya karena peka tadi bahwa beberapa situs pencari kerjaan itu kurang efektif, ya akhirnya saya full effort di LinkedIn. Karena saya peka tadi, saya tahu bahwa ini yang paling works so far. Akhirnya saya nyalakan juga notifikasi ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang saya inginkan, kayak misalnya organizational development, atau people development, atau HR, itu saya nyalakan notifikasinya, sehingga ketika ada muncul lowongan baru, saya langsung mendapatkan informasi. Jadi, akhirnya ketika saya improve tadi, dari CV, dan juga saya lebih fokus di LinkedIn, akhirnya makin banyak nih panggilan waktu itu, untuk interview awal dengan HR. Nah, lalu ketika sudah lolos interview dengan HR dan juga saya interview dengan user, nah ternyata beberapa juga nggak lolos sampai di psikotes. Di sini juga saya harus melakukan improvement lagi. Interview yang bagus itu seperti apa sih? Interview yang oke itu kayak gimana? Agar kita bisa meyakinkan rekrutmen dan user untuk merekrut kita gitu. Dan ketika saya udah beberapa kali interview, saya evaluasi dan saya melatih kepekaan saya, apa yang perlu saya improve ya. Yang pertama adalah dari bahasa Inggris. Karena ada satu pekerjaan yang saya pingin banget, dan pekerjaan ini ada di pusat kota Jakarta gitu, di SCBD. Ketika saya datang, saya nggak siap. Pas ketika datang, orangnya langsung ngomong bahasa Inggris. Dan wah, itu juga sangat-sangat mengecewakan waktu itu. Waduh, saya belum siap-siap nih. Dan sempat terulang lagi ketika saya interview dengan salah satu e-commerce besar di Indonesia, di telepon, interview menggunakan bahasa Inggris, dan saya jadi gagap karena bahasa Inggris saya kurang bagus di sana. Dan saya pun mulai belajar gitu, dan saya mulai peka, oh ternyata kalau kita mau masuk ke perusahaan yang besar, bahasa Inggris itu hal yang sangat penting. Akhirnya saya ambil kursus bahasa Inggris. Ada waktu itu di internet saya lagi nyari kursus bahasa Inggris kayak gitu, ada sesi 2 jam, saya ambil sesi 2 jam untuk latihan interview, untuk bisa improving kemampuan bahasa Inggris dan juga meningkatkan kepercayaan diri saya. Lalu saya juga belajar juga tentang interview di pekerjaan, bahwa kita harus menjelaskannya dengan teknik STAR ya, agar bagus. Yaitu ketika kita ditanya sesuatu, kita jelaskan. S-nya adalah situation, T-nya task-nya tugas saat itu, A-nya action, dan R-nya result. Jadi bisa memberikan gambaran yang sangat komprehensif kepada rekrutmen dan user untuk merekrut kita. Jadi contoh misalnya, coba ceritakan pengalamanmu ketika kamu berkolaborasi dengan orang lain. Nah, bisa diceritakan. S-nya situation, jelas. Oh, dulu ketika saya lagi ada satu project bersama departemen lain, ya, untuk melakukan change management, contoh misalnya. Lalu T-nya task-nya adalah apa? Dan tugas kita adalah di sana adalah untuk mengkoordinasikan seluruh bagian-bagian untuk bisa bekerja sama dengan optimal. Lalu A-nya action-nya apa? Nah, action-nya adalah kita berkomunikasi, ketika misalnya ada yang tidak bisa kita negosiasi dan lain-lainnya, dan resultnya sampai akhirnya berhasil atau belum berhasil. Tapi kalau belum berhasil pun nggak apa-apa, yang penting kamu tambahkan apa sih yang kamu pelajari dari pengalaman tadi. Oke, jadi harus dengan STAR. Itu tadi versi singkatnya, tapi kamu bisa bercerita dengan lebih detail, lebih dalam, sehingga interviewer bisa mendapatkan gambarannya jauh lebih detail. Akhirnya saya juga pelajari itu, saya juga latihan tentang storytelling, dan ternyata yes, lolos gitu ya fase interview. Lalu terakhir adalah psikotes. Pengalaman psikotes saya juga sempat nggak lolos walaupun saya lulusan psikologi waktu itu. Dan karena waktu lagi psikotes, ternyata waktu itu saya juga lagi ada satu meeting, jadi saya sambi waktu itu. Jadi psikotes sambil meeting. Jadi ibaratnya saya meremehkan, alah psikotes saja udah sering, saya juga lulusan psikologi, pasti bisa. Dan ternyata ketika kita nggak fokus, ya akhirnya nggak bisa juga. Dan situ saya juga peka gitu ya, oh berarti saya harus benar-benar fokus, harus benar-benar mempersiapkan diri. Jadi selain fokus, saya juga well prepared, makan dulu yang cukup, terus fokus, ada air putih juga di samping saya. Jadi benar-benar ketika psikotes saya benar-benar bisa optimal dalam mengerjakannya. Oke. Nah, jadi pembelajaran di sini adalah untuk Mas Ricky yang bertanya tentang bagaimana kalau masih belum berhasil untuk mendapatkan pekerjaan baru. Saran saya coba dianalisa dari fasenya. Apakah belum ada panggilan? Kalau belum ada panggilan berarti kita harus meningkatkan CV kita, atau juga meningkatkan misalnya profile LinkedIn kita, atau mungkin juga kita bisa berteman lebih banyak dengan para recruiter seperti itu. Nah, jadi
Itu adalah fase awal. Lalu selanjutnya pada fase interview, kita bisa evaluasi juga apakah kalau selama ini memang belum lolosnya di interview, nah apakah apa nih yang harus kita improve? Apakah dari misalnya contoh penampilan kita, cara bicara kita, atau kita misalnya belum menguasai suatu konsep, nah itu berarti kita harus belajar lagi, belajar ulang. Atau yang di fase terakhir, di psikotes. Apakah karena kita belum siap, karena kita belum makan atau belum apa yang menyebabkan kita tidak benar-benar full siap untuk melakukan psikotes. Jadi silakan dievaluasi dan peka mana yang harus mulai diimprove agar mendapatkan hasil yang berbeda dan jauh lebih baik. Oke, ini juga nggak cuma diterapkan di pekerjaan aja, di berbagai macam kehidupan pun kamu harus melakukan tes dan ukur seperti ini untuk melihat mana sih yang works, mana sih yang enggak, sehingga kamu bisa peka dan improving kalau masih belum works, dan kalau sudah works kamu bisa tingkatkan lagi jadi jauh lebih efektif. Oke, semoga kamu yang dengerin podcast ini bisa dapetin manfaat, bisa dapetin inspirasi, dan kalau kamu mau bergabung dalam Self-Dev Community di grup Telegram, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa join di sana, kamu bisa ngobrol-ngobrol di sana dengan saya, dan juga saya juga share konten-konten di sana agar kita semua bisa terus bertumbuh dan terus lebih kuat setiap harinya untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Oke, dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share di Instagram story kamu, dan kamu bisa tag di @andreasbordes, dan nanti akan saya repost ya. Oke, thank you semuanya udah ngedengerin. Semoga bermanfaat, sukses selalu, and keep healthy.